KPU Batanghari mulai melakukan pendistribusian logistik hingga ke seluruh kecamatan. Polres Batanghari terjunkan 263 personel untuk pengamanan pemungutan suara. Realisasi belanja pada APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 baru mencapai 65%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 25 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, memiliki akses terbatas pendistribusian logistik pemilu di desa terujung di Kecamatan Sadu harus menggunakan jalur air. Untuk sampai ke sana dibutuhkan waktu hingga 9 jam perjalanan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak ke daerah 3T, terluar, terpencil, dan terjauh. Pendistribusian logistik difokuskan ke 3 kecamatan terjauh, yakni Mendahara, Nipa Panjang, dan Sadu. Khusus di Kecamatan Sadu, pendistribusian harus melalui 2 jalur. Pertama, jalur darat dari gudang KPU menuju pelabuhan Kecamatan Nipa Panjang. Dilanjutkan melalui jalur air menuju pelabuhan Kecamatan Sadu menggunakan kapal pompong selama 2 jam perjalanan. Ketua PPK Sadu, Husmairif, mengatakan di wilayahnya terdapat 33 TPS dengan mata pilih 10.125. 1 TPS diantaranya berada di Desa Sungai Benuh. Desa tersebut merupakan wilayah terujung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pendistribusian logistik pilkada terpaksa harus menggunakan transportasi air karena akses jalan darat sulit ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk menuju ke sana diperlukan waktu hingga 9 jam perjalanan melalui jalur air dari ibu kota kecamatan menggunakan kapal pompong. Husmairip menambahkan warga desa Sungai Benuh termasuk masyarakat pinggiran yang butuh perhatian dan informasi. Itu akan kita distribusikan menggunakan kapal karena mengingat kondisi jalan tidak memungkinkan untuk menggunakan roda 4, jadi akan kita distribusikan menggunakan kapal. Kalau untuk kondisi Sungai Benuh itu kalau kami geser dari PPK itu perjalanan kapal pompong itu kurang lebih 8-9 jam. Husmairip mengimbau masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin daerah untuk 5 tahun ke depan dengan membawa KTP elektronik dan C pemberitahuan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kawasan terisolir menjadi catatan Bawaslu Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pengawasan distribusi logistik pilkada. Dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS di daerah yang terisolir dan sulit dijangkau. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan pendistribusian logistik pilkada sejak 24 November 2024 dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 hari. Khusus di wilayah 3T, pendistribusian logistik mendapat pengawasan dan pengawalan ketat dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Tarmuzi mengatakan terdapat beberapa TPS di daerah yang terisolir dan sulit dijangkau. Untuk daerah-daerah terisolir, Bawaslu menerjunkan jajaran ad hoc pengawas mulai dari awal proses distribusi hingga tiba di lokasi TPS. Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Sadu, di Desa Labuan Pering 4 TPS, Sungai Cemara 2 TPS, dan 1 TPS di Desa Sungai Benuh. Di desa-desa ini Bawaslu menitik beratkan pengawasan pada panwas TPS yang berada di bawah. Tarmuzi berharap proses pendistribusian logistik di daerah 3T berlangsung lancar dan tiba di lokasi sebelum hari pencoblosan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Batanghari mulai lakukan pendistribusian logistik ke seluruh wilayah kecamatan pada Senin siang. Seluruh logistik akan didistribusikan langsung ke kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Batanghari.
Hari ini KPU Batanghari mulai melakukan pendistribusian logistik pilkada serentak. Ribuan logistik yang terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, serta sejumlah kebutuhan logistik lainnya mulai dikirim ke kelurahan dan desa. Seluruh logistik ini akan didistribusikan langsung ke sekretariat kelurahan dan desa yang ada di 8 wilayah. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan pihaknya menyiapkan 11 armada angkutan untuk membawa logistik menuju titik pengiriman. Logistik ini akan diterima langsung oleh masing-masing PPS di 124 kelurahan desa. Kalau armada kita menggunakan 11 armada, jadi itu 2 armada ada satu kecamatan, Muara Bulian itu 2 armada, kemudian Batu 2 armada, dan 10 armada, sisanya 1 armada semua. Pendistribusian logistik ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI serta diawasi langsung oleh Bawaslu Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara KPU Kabupaten Tebo juga mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak tahun 2024 ke 12 kecamatan. Pendistribusian logistik ini diawali dengan daerah yang terjauh dan daerah rawan. KPU Kabupaten Tebo hari ini mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak tahun 2024, baik surat suara, bilik suara, tinta, dan logistik lainnya ke 12 kecamatan. Pendistribusian logistik pilkada dimulai dari daerah terjauh dan daerah yang memiliki potensi kerawanan. Distribusi ke daerah yang berpotensi rawan itu bertujuan untuk menghindari keterlambatan logistik pilkada serentak. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiah mengatakan, pendistribusian logistik ini juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Tebo, TNI Polri, dan unsur terkait lainnya. Pendistribusian logistik tanggal 25 dan 26. 25 itu untuk daerah rawan tadi, 26-nya untuk daerah-daerah yang memang sesuai mitigasi itu dekat dan tidak ada halangan untuk pendistribusiannya. Artinya kita dahulukan yang terjauh, Bu, ya? Yang jauh dan rawan. Dari 569 TPS, 28 diantaranya dianggap rawan pendistribusian logistik karena kondisi jalan yang sulit ditempuh dan rawan terjadinya banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Kerinci mendistribusikan logistik pemilu ke 3 daerah terluar, terpencil, dan terjauh. Logistik pemilu di 3 daerah tersebut dikirim lebih awal dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan juga kondisi geografis daerah yang berada di perbukitan terjal. KPU Kabupaten Kerinci mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak tahun 2024 ke daerah 3T, terluar, terpencil, dan terjauh, yakni Desa Pasir Jaya, Lubuk Tabun, dan Sungai Kuning di Kecamatan Siulak Mukai. Logistik pilkada di daerah dengan jumlah mata pilih mencapai 1.014 orang yang tersebar di 3 desa dan 3 TPS tersebut dikirim lebih awal dibanding daerah lainnya. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh yang cukup lama dan kondisi geografis desa yang berada di perbukitan terjal, akses jalan yang buruk dan hanya dapat dilalui dengan kendaraan khusus. Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan pengiriman logistik ke wilayah terpencil merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Kita melakukan distribusi di salah satu kecamatan, ada 3 desa di Kecamatan Siulak Mukai, ada 3 desa zona konflik, yaitu di Desa Lubuk Tabun, Pasir Jaya, dan Sungai Jernih. Proses pendistribusian logistik untuk seluruh TPS di Kabupaten Kerinci dijadwalkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Pendistribusian logistik mendapatkan pengawalan ketat Polres Kerinci, TNI, dan Bawaslu. Husni berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf melepas pendistribusian logistik pilkada di daerah 3T, terluar, terpencil, dan terjauh. Pendistribusian logistik yang meliputi kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan TNI. Penjabat Bupati Kerinci Asraf melepas pendistribusian logistik pilkada serentak di daerah 3T, terluar, terpencil, dan terjauh, yakni Desa Pasir Jaya, Lubuk Tabun, dan Sungai Kuning di Kecamatan Siulak Mukai.
Pendistribusian logistik pilkada yang meliputi kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya ini dikawal ketat petugas kepolisian dan TNI. Tak hanya itu, armada yang digunakan juga telah disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Asraf mengatakan pendistribusian logistik menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Kerinci untuk menjamin terlaksananya pilkada yang demokratis. Yang perdana, yaitu termasuk dalam kategori yang daerahnya cukup jauh, kemudian transportasinya juga memerlukan peralatan khusus atau kendaraan khusus. Dalam hal ini, hari ini adalah ke Renah Pemeti, ya, berarti Desa Sungai Kuning, Lubuk Tabun, dan Pasir Jaya. Ya. Nah ini, jadi kami betul-betul mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU yang sudah memetakan daerah-daerah yang cukup jauh dan sulit dalam penjangkauan. Asraf mengapresiasi pihak KPU, Bawaslu, dan tim keamanan yang telah bekerja keras untuk menjamin lancarnya proses demokrasi di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun melepas pendistribusian logistik Pilkada serentak tahun 2024 untuk kecamatan dengan kategori berat. Pelepasan logistik dipusatkan di gudang logistik KPU di Gelora Sport Center Sarolangun. Distribusi logistik Pilkada serentak tahun 2024 ke setiap TPS dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama dari gudang logistik ke PPK, kemudian akan didistribusikan ke panitia pemungutan suara. Selanjutnya PPS akan mengirimkannya ke TPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pendistribusian logistik ini menandai kesiapan Kabupaten Sarolangun untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024. Pada prinsipnya, pemerintah daerah siap membantu distribusi logistik dan memastikan logistik tiba di TPS sesuai jadwal yang ditetapkan. Seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi logistik diingatkan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk memastikan kelancaran proses distribusi hingga ke seluruh wilayah. Antisipasi kita adalah kita menstandbykan kendaraan alat berat ya, khususnya kalau di Batang Asa itu saya takutnya longsor. Di Mun juga yang di Bukit Bulan saya takutnya longsor, maka kita standbykan alat PU di sana. Nah, untuk PAU Timur kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sana ataupun perusahaan dari sawit. Kita 4 kecamatan dilanjutkan kecamatan Batang Asa, Limun, Mantim, dan PAU itu kategori TPS yang sangat sulit. Cuman tidak seluruh kecamatan itu sulit. Ada beberapa sudah disampaikan TPJ tadi, 7 TPS, 6 TPS, di Mantim itu juga ada, di PAU Timur ada 3 TPS. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pelepasan logistik Pilkada 2024 pada hari pertama dilakukan di 4 kecamatan dengan kategori distribusi berat, 4 kecamatan dengan kategori sedang, dan 3 kecamatan kategori ringan. Pelepasan logistik dihadiri Kapolres AKBP Budi Prasetya, jajaran dan Komisioner KPU Sarolangun, jajaran Komisioner Bawaslu OPD terkait. Personel gabungan Polres dan TNI turut ambil bagian dalam pengamanan logistik Pilkada. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Bungo melakukan penertiban alat peraga kampanye calon kepala daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Pilkada Serentak. Pada masa tenang, KPU, Bawaslu, dan Forkopimda bersama PPK dan PPS melakukan pembersihan APK serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun. Pembersihan APK dilakukan di berbagai titik strategis, mulai dari persimpangan kantor Bupati hingga ke gapura perbatasan di Desa Sungai Abang. Sebelum melakukan pembersihan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Sarolangun melakukan apel pembersihan APK yang dilaksanakan di kantor KPU Sarolangun.
Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan penetapan lokasi dan masa kampanye telah dilakukan pada 25 September hingga 23 November 2024. Pembersihan APK dilakukan di berbagai titik strategis, mulai dari persimpangan kantor bupati hingga ke gapura perbatasan di Desa Sungai Abang. Hanya baliho pasangan calon yang berada di posko tim pemenangan yang tidak ditertibkan. Pembersihan APK bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pemungutan suara. Nah, kalau untuk teman-teman kecamatan di grup internal kita sudah banyak yang melapor, cuman kita tidak dapat melihat atau menghitung angka titik berapa jumlah APK yang sudah ditertibkan. Pembersihan APK merupakan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Pembersihan APK harus dilaksanakan saat memasuki masa tenang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bawaslu Kabupaten Bungo melakukan penertiban alat peraga dan bahan kampanye calon kepala daerah. Alat peraga dan bahan kampanye yang ditertibkan sementara waktu disimpan di gudang Bawaslu untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Usai apel gabungan, Bawaslu bersama personel TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan Panwascam melakukan pengawasan masa tenang Pilkada serentak 2024. Petugas gabungan ini melakukan penurunan APK dengan menyisir sepanjang jalan perkotaan Muara Bungo hingga jalan lintas Sumatera. Ketua Bawaslu Bungo Ahmadi mengatakan tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apapun saat masa tenang termasuk APK. Tak hanya di wilayah perkotaan, penertiban APK juga dilakukan di seluruh wilayah dalam Kabupaten Bungo, termasuk poster calon kepala daerah yang dipasang di kendaraan dan media sosial. Bawaslu akan terus melakukan penertiban APK selama masa tenang hingga hari pencoblosan. Rapat ini diganggu dua pihak ya, dari semua unsur Forkopimda, kami Bawaslu sepakat untuk hari terakhir ini kita bersihkan semua yang berupa APK dan APS yang belum dibersihkan oleh paslon. Proses pencopotan dan penurunan APK yang berukuran besar dilakukan dengan menggunakan mobil kren PJU Dinas Perkim Bungo. Alat peraga dan bahan kampanye yang ditertibkan sementara waktu disimpan di gudang Bawaslu untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hari kedua memasuki masa tenang, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menertibkan seluruh APK paslon wali kota dan wakil wali kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Fahlan Diandra langsung dari Kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Bagaimana kondisi Kota Sungai Penuh saat ini pasca penertiban APK yang sudah dilakukan? Ya baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Jelang memasuki hari penghitungan pemungutan suara yang akan diselenggarakan di Kota Sungai Penuh terkhususnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memberikan himbauan kepada seluruh paslon dan juga tim untuk melaksanakan penertiban APK yang ada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pelaksanaan penertiban APK yang ada di Kota Sungai Penuh yang melibatkan tim dan juga LO. Jika masih ada APK yang terpajang di sekitaran jalan yang ada di Kota Sungai Penuh, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan penertiban APK. Dalam hal itu, Bawaslu dibantu oleh pihak pengamanan dari Satuan Polisi Pamung Praja serta kepolisian dari Polres Kerinci dan dari Panwaslu Kecamatan atau pengawas pemilu kecamatan. Selain itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menertibkan baliho atau APK yang ada di jalur-jalur strategis yang ada di Kota Sungai Penuh. Bawaslu tak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh untuk selalu menjaga ketertiban jelang pelaksanaan Pilkada serentak. Selain itu, tidak hanya menertibkan APK, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menghimbau kepada seluruh tim dan juga LO untuk tidak mengeser kampanye baik di dalam akun media sosial paslon maupun di kendaraan tim. Sekian Amsol. Ya, apakah saat ini di hari kedua dan juga sampai besok Bawaslu masih melakukan penyisiran untuk mengantisipasi APK yang masih terpasang ataupun kampanye yang dilakukan di media sosial, Fahlan? Ya baik, terima kasih Amsol. Pihak Bawaslu akan menyisir seluruh
wilayah yang ada di Kota Sungai Penuh untuk mengantisipasi terjadinya kampanye pada hari tenang ini. Selain itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh akan memberikan tindakan tegas bagi setiap paslon yang dengan sengaja berkampanye atau memasang APK pada saat hari tenang ini. Sekian, Amsol. Baik, terima kasih Fahlan Diandra atas laporan Anda langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Masa tenang Pilkada serentak 2024 berlangsung selama 3 hari. Pada masa tenang ini peserta Pilkada diminta untuk berinisiatif menetapkan APK. Selama 2 hari ini, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih harus bekerja keras untuk menertibkan alat peraga kampanye APK dari masing-masing pasangan calon, karena ribuan APK masih bertebaran di sepanjang jalan. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa, mengatakan proses penertiban tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen menjaga kondusivitas selama tahapan pilkada, mulai dari masa tenang hingga tahapan rekapitulasi. Penertiban APK dilakukan mulai dari jalan protokol hingga masuk ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penertiban APK pada masa tenang merujuk pada PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bawaslu telah menyampaikan imbauan kepada seluruh pasangan calon dan partai politik untuk dapat bekerja sama dalam menjaga kondusivitas, termasuk melakukan penertiban APK secara mandiri. Jajaran ad hoc Bawaslu akan ikut melakukan pengawasan secara melekat agar tidak ada aktivitas kampanye. Bawaslu Tanjab Timur sudah melakukan penertiban bersama stakeholder yang ditunjuk pada masa tenang. Masa tenang menjelang penyelenggaraan Pilkada 2024 akan berlangsung selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 November 2024. Selama masa tenang berlangsung, calon kepala daerah dilarang untuk melakukan kampanye baik secara langsung maupun media sosial. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Batanghari menerjunkan 263 personel untuk melakukan pengamatan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024. Nantinya petugas pengamanan akan disebar di 540 TPS. Jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024, Polres Batanghari melaksanakan apel pergeseran pasukan. 263 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Dari jumlah itu, 259 personel disiagakan di 540 TPS, dan sisanya akan ditempatkan di setiap polsek terdekat. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan, selain jajaran Polres Batanghari, pengamanan juga akan dibantu 50 personel tambahan dari Polda Jambi. Pergeseran pasukan tersebut direncanakan pada hari ini, 25 November 2024. Upaya pengamanan tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran kepolisian dalam menjamin kelancaran proses demokrasi di Batanghari. Dari Polres Batanghari, hari ini apel pengamanan pemungutan suara yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 27 November menurunkan keseluruhan 263 personil. Yang ke TPS ada 259, yang lainnya adalah standby. Untuk personil agar tidak underestimate, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai SOP secara humanis dan profesional. AKBP Singgi Hermawan berharap personel yang bertugas dalam pengamanan pilkada dapat bekerja maksimal dan profesional, serta tetap mengedepankan pelayanan secara humanis bagi masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 194 personil Polres Sarolangun telah dilakukan pergeseran ke TPS dalam rangka melakukan pengamanan Pilkada serentak 2024. Para personil ini diminta untuk mempelajari karakteristik kerawanan di wilayah kerjanya. Polres Sarolangun siap melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 pada 27 November mendatang. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan 194 personil yang akan bertugas di TPS telah digeser ke masing-masing wilayah pengamanan. Pergeseran lebih cepat dilakukan agar personel dapat mengetahui dan mempelajari karakteristik kerawanan di TPS wilayah kerjanya.
AKBP Budi Prasetya memastikan dalam menjalankan tugas pengamanan, personel telah diminta dan diingatkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan menjunjung tinggi etika netralitas sebagai aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi oleh potensi gangguan keamanan. Tergantung dengan tingkat kerawanannya, jadi ada yang 1 TPS 1 personil, ada yang 1 desa 4 personil, tergantung dari penilaian Bawaslu dan KPU. AKBP Budi Prasetya memastikan dalam pengamanan TPS ini perwira koordinator bertanggung jawab untuk terus memberikan laporan kesiapan, termasuk pergeseran logistik dan yang lainnya secara berjenjang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Kerinci fasilitasi tempat pemungutan dan penghitungan suara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam segmen Pilkada Serentak 2024. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong Disduk Capil di seluruh kabupaten kota untuk mempercepat penyelesaian perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang masuk dalam DPT. Penyelesaian perekaman KTP elektronik ditargetkan selesai sebelum hari pemungutan suara. KTP elektronik menjadi salah satu syarat wajib yang diperlukan untuk melakukan pencoblosan surat suara Pilkada Serentak tahun 2024. Masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik menjadi salah satu persoalan dalam tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mendorong Dinas Dukcapil seluruh kabupaten kota untuk segera menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT. Percepatan penyelesaian perekaman KTP elektronik khususnya bagi pemilih pemula harus diupayakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada. Memastikan masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan menjadi bagian penting untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak. Ini terus-menerus kita upayakan untuk dikurangi. Data yang kami tampilkan itu kan data masih 16 Oktober 2024. Dan ternyata laporan dari beberapa kabupaten kota termasuk kunjungan kami ke kabupaten kota juga mengindikasikan bahwa hampir tiap hari itu ada perekaman ya, ada perekaman KTP secara kontinu gitu, secara terus menerus. Sudirman menambahkan pemerintah kabupaten kota harus segera memaksimalkan perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial pada 2 hari jelang hari pemungutan suara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci memfasilitasi penggunaan gedung dan fasilitas milik daerah untuk proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak tahun 2024. Hal itu menyusul prediksi BMKG yang memprediksi terjadinya hujan pada hari pencoblosan. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kerinci menyediakan gedung milik pemerintah seperti gedung sekolah dan kantor kecamatan untuk digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Asraf mengatakan, gedung milik pemerintah dapat digunakan sebagai tempat pemungutan suara atau tempat rapat pleno di tingkat kecamatan. Asraf siap menindak pihak yang menghalangi atau melarang penggunaan gedung milik pemerintah untuk digunakan pada saat hari pencoblosan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari BMKG itu adalah musim hujan gitu, sampai dengan hari Rabu. Jadi usahakan di dalam gedung, kemudian karena itu hari libur, maka silakan digunakan sekolah-sekolah yang ada, terutama SD, SMP, dan sebagainya. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Kerinci diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 berlangsung lancar dan sesuai jadwal di tengah prediksi cuaca buruk saat hari pencoblosan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Sekda Kabupaten Batanghari Muhammad Azan memastikan seluruh ASN berkomitmen dalam mengawasi pilkada serentak. Selain tetap menjaga netralitas, ASN juga telah diimbau untuk tidak terlibat politik praktis. Dalam menjaga pilkada damai dan berintegritas, pemerintah Kabupaten Batanghari hingga saat ini terus melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan ASN maupun non-ASN. Sebagai bukti komitmen itu, Pemkab Batanghari belum menemukan dan mendapati laporan keterlibatan pegawai pemerintah yang terlibat dalam politik praktis. Sekda Batanghari Muhammad Azan mengatakan, hingga saat ini Pemkab Batanghari masih berkomitmen untuk menciptakan pilkada damai. Tak hanya itu, Pemkab juga telah mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkab Batanghari untuk berkomitmen dalam mengawasi pilkada serentak 2024. Selain tetap menjaga netralitas, ASN lingkup Pemkab Batanghari juga telah diimbau untuk tidak terlibat politik praktis. Tidak boleh politik praktis. Mudah-mudahan dengan surat edaran yang ada dan surat regulasi yang ada, teman-teman semua sudah memahami apa program nanti atau apa langkah nanti dalam rangka untuk kita menyukseskan penyelenggaraan ASN. Muhammad Azan berharap penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November mendatang dapat berlangsung aman, damai, dan lancar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri tablik akbar dan zikir bersama yang digelar oleh Polres Kerinci. Zikir bersama yang dipimpin oleh ulama terkemuka di Kabupaten Kerinci ini dalam rangka menciptakan pilkada serentak yang aman, tertib, dan bermartabat. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri tablik akbar dan zikir bersama yang digelar Polres Kerinci dalam rangka menciptakan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, tertib, dan bermartabat. Kegiatan ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, calon bupati dan wakil bupati Kerinci, serta calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan itu, Asraf menyampaikan harapannya agar masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat menjaga persatuan dan kedamaian selama penyelenggaraan pilkada tahun ini. Zikir bersama yang dipimpin oleh ulama terkemuka di Kabupaten Kerinci ini mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar pilkada berlangsung damai dan bebas dari konflik. Dalam tablik akbar itu, para ulama juga menyampaikan pesan moral agar tidak terprovokasi oleh isu sara, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang dapat merusak proses demokrasi. Pihak Polres Kerinci melaksanakan tablik akbar dan doa bersama untuk menciptakan kondisi pilkada yang kondusif di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tablik akbar dan zikir bersama yang digelar oleh Polres Kerinci ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan penuh keberkahan dan kebersamaan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sosialisasi tahapan dan tata cara pemungutan suara tak hanya diberikan kepada kaum milenial, namun juga kepada warga SAD di Kecamatan Mestong, Muara Jambi. Warga SAD memiliki hak yang sama dengan warga lainnya dalam pemenuhan informasi tentang pilkada. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak, penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, desa, dan KPPS mensosialisasikan tahapan pilkada secara langsung ke rumah warga suku anak dalam di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Pada sosialisasi dari rumah ke rumah itu, penyelenggara pilkada juga menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih warga SAD. Ketua PPK Mestong Tugimin mengatakan, warga SAD memiliki hak yang sama dengan warga lainnya dalam pemenuhan informasi tentang pilkada. Meski tinggal jauh dari ibu kota kabupaten, warga SAD diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Semua warga di sini yang paling utama adalah agar mereka dapat hadir semuanya, insya Allah. Dengan intennya kita bersosialisasi sebelum-sebelumnya dan saat ini juga kami mendampingi dari KPPS menyampaikan di pemberitahuan tadi. Harapannya tentu beliau dapat hadir di TPS pada hari Rabu 27 November nanti.
Keterlibatan warga SAD pada pesta demokrasi menjadi bagian penting untuk memenuhi hak yang sama sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada tak hanya menjadi ajang untuk mencari pemimpin, namun juga mempererat hubungan antar masyarakat di tengah perbedaan pilihan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pada momentum Hari Guru, seluruh guru berharap kepastian perlindungan hukum saat mengajar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Satu unit rumah di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Senin siang terbakar. Kebakaran ini diduga disebabkan sambaran api dari kompor minyak. Beginilah video amatir kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Bangau, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Senin siang. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, kebakaran yang terjadi di kawasan penduduk itu diduga disebabkan adanya sambaran api yang berasal dari kompor minyak tanah. Api menyambar ke sejumlah barang yang mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bangunan rumah. Akibat insiden itu, 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Pada ini kami menerima laporan jam 8.19 di Kelurahan Syarif, Kecamatan Jambi Selatan, 1 unit rumah yang terbakar. Dan kita menurunkan 7 armada karena intensitas dekat rumah penduduk. Alhamdulillah dapat terproteksi 2 unit rumah. Satu terlibat dan penyebab kebakaran dugaan dari kompor. Mustari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran rumah dengan memperhatikan jaringan listrik dan memastikan kondisi kompor dalam keadaan tidak menyala saat akan meninggalkan rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, realisasi belanja pada APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 baru mencapai 65%. Rendahnya serapan anggaran belanja itu terjadi karena belum dilakukan pembayaran pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Memasuki akhir November 2024, realisasi belanja pada APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 baru 65%. Masih rendahnya serapan APBD jelang berakhirnya tahun 2024 ini diakui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sudirman menjelaskan rendahnya serapan anggaran belanja itu terjadi karena belum dilakukannya pembayaran pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Sudirman meyakini realisasi anggaran belanja daerah akan terserap dengan baik setelah pembayaran pada seluruh proyek pembangunan yang masuk dalam skema pembayaran tahun jamak. Pembayaran pada proyek-proyek infrastruktur baru akan dilakukan setelah progres pengerjaan fisiknya selesai dilakukan pihak kontraktor. Selain pada realisasi belanja pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi melalui organisasi perangkat daerah juga akan berupaya optimal mempercepat penyerapan anggaran daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya sudah komunikasikan dengan BPKPD. Jadi realisasi itu, realisasi fisik dengan realisasi keuangan itu masih berbeda memang. Jadi yang disampaikan itu adalah realisasi fisik. Ya. Karena realisasi fisik itu ada yang bekerja dulu tapi uangnya belum dicairkan. Sudirman menambahkan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi, pemerintah Provinsi Jambi hanya menargetkan realisasi belanja pada APBD tahun anggaran 2024 minimal 85%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Pada momentum Hari Guru Nasional tahun 2024, seluruh guru berharap kepastian perlindungan hukum bagi mereka. Dengan adanya perlindungan hukum, guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari ini 25 November 2024, seluruh guru di Indonesia merayakan peringatan Hari Guru Nasional. Hari Guru yang diperingati setiap tahunnya ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengintrospeksi dan mengembalikan marwah guru yang berperan dalam mencerdaskan generasi emas bangsa. Selaras dengan tema Hari Guru Nasional tahun ini, Guru Hebat Indonesia Kuat, para guru berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Salah seorang guru SD Negeri 76 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Musripa Ahmad berharap perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh guru. Dengan adanya perlindungan hukum, guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Zaman sekarang ini, guru tidak boleh mengidentifikasi anak. Karena kalau guru mengidentifikasi anak, kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Itulah kami sangat sedih, tapi harapan kami ke depan sebagai Hari Guru ini, saya ingin guru dilindungi oleh undang-undang untuk mendidik anak bangsa. Menjadi seorang guru merupakan pilihan profesi yang mulia karena perannya sangat besar untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Peringatan Hari Guru tak hanya sekedar hari untuk mengungkapkan rasa terima kasih, namun juga sebagai refleksi akan peran besar yang dilakukan para pendidik dalam mencetak masa depan bangsa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Hari Guru menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan memberikan pendidikan. Peningkatan kompetensi guru sangat dibutuhkan dalam mendidik anak di sekolah. Setiap tahun Indonesia merayakan Hari Guru Nasional pada 25 November. Peringatan Hari Guru tak hanya sekedar hari untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan menghormati jasa guru dalam mendidik, namun juga sebagai refleksi akan peran besar yang dimainkan tenaga pendidik dalam mencetak masa depan bangsa. Hari Guru Nasional bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia. Hari Guru Nasional merupakan momentum untuk memberikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru atas dedikasi dan kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru bukan hanya mengajarkan ilmu, namun juga menjadi teladan dalam membentuk karakter generasi muda bangsa. Peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan dalam mendidik anak di sekolah, seperti yang dilakukan SD Negeri 147 Bogorejo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Setiap minggunya pihak sekolah menggelar evaluasi dan belajar bersama untuk meningkatkan kualitas guru. Refleksi tentang anak-anak belajar di sekolah dalam 1 minggu, Senin sampai Kamis. Nah, di hari Sabtu itulah bergiliran refleksi apa kendalanya, apa kesulitannya, apapun kelemahan ataupun kelebihan selama mengajar 5 hari. Nah, di hari Sabtu itulah sama-sama sharing, diskusi tentang peningkatan mutu untuk peserta didiknya. Guru bukan hanya bertugas dalam mendidik, namun juga membimbing siswa agar menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk menghargai guru sebagai garda terdepan dalam membentuk generasi yang penuh empati, toleransi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.